Bapak Ibu, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Edi Susilo SPI selaku Kepala Sekolah Dasar Unggulan Terpadu Pendidikan ini, yang kami hormati Bunda Maria Ulfa SPD, calon guru penggerak angkatan 10, serta Bapak Ibu guru SD Pendidikan ini yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bunda Maria Ulfa. Adapun acara pada pagi hari ini yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan sambutan, acara yang ketiga pemaparan pemaparan materi, acara berikutnya yakni diskusi dan tanya jawab, dan acara yang terakhir yakni penutup. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mari kami katakan lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi memberikan kelancaran pada acara hari ini. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Dasar Unggulan Terpadu Pendidikan ini, Bapak Edi Susilo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bu Ulfa selaku calon guru penggerak angkatan 10, dan kepada Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang pada kesempatan kali ini hadir pada kegiatan diseminasi. Pertama-tama mari saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan silaturahmi sehingga kita bisa berkumpul mengikuti dengan tetap semangat dan tentunya dalam keadaan silaturahmi. Kedua kalinya salawat salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua terhormatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa yang kali ini melaksanakan dan mengikuti program guru penggerak yang sampai saat ini melaksanakan diseminasi nomor 21 budaya positif yang tentunya dihadiri oleh Bapak Ibu guru dan karyawan. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Ulfa selaku CGP nanti bisa dimaksimalkan, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Karena materi budaya positif ini saya kira hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena saya yakin Bapak Ibu selama ini juga banyak memahami ya materi-materi atau hal yang sampai saat ini masih adanya miskonsepsi, sehingga nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Bu Ulfa terkait budaya positif. Kemudian ada makna atau konsep makna disiplin, kemudian keyakinan kelas juga bagaimana, terus hukuman dan penghargaan apakah masih relevan ya jika kita laksanakan di pembelajaran kedua satu saat ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia, institusi, dan 5 proses kontrol guru nanti akan dijelaskan sepenuhnya oleh Bu Ulfa, dan tentunya ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya berharap nanti setelah disampaikan oleh Bu Ulfa nanti bisa memberikan umpan balik sehingga masalah-masalah atau pendapat dari Bapak Ibu bisa didiskusikan bersama.
Mungkin itu dari saya. Apabila ada yang tidak akhir, banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Langsung saja pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bunda Ulfa yang akan menyebarkan pemahaman dan penanaman pengalaman budaya positif. Kami berikan langsung kepada Bunda Ulfa. Terima kasih kesempatannya dari Bunda Kirti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kehadirannya di pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pagi hari ini kedepannya akan memberi banyak manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Di mana kami memang diharuskan untuk menyebarkan apa yang sudah kami peroleh dari apa yang sudah kami pelajari mulai dari modul 1 dan ini di ujung tombaknya yaitu di modul 1.4. Nah di sini bukan berarti saya di sini menggurui Bapak Ibu semua ya. Kita bersama-sama belajar, saling menginspirasi dan berkolaborasi untuk membangun budaya positif tentunya di sekolah kita SDUT Unpad ini. Sebelum saya mulai, kayaknya ini hening sekali ya suasananya. Saya ingin ngajak jenengan semuanya itu ice breaking terlebih dahulu. Mohon bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan ke jenengan semua. Kita mulai dengan ice breaking supaya kedepannya nanti lebih bersemangat lagi seperti itu. Nah, ice breaking kali ini yaitu kata kuncinya adalah fokus dengan apa yang saya pegang. Yang saya pegang ini apa Bapak Ibu? Spidol. Yes, spidol. Yang dimana spidol ini adalah memiliki tutup yang berwarna hitam seperti rambut kita. Ya, artinya ini adalah kepala. Kepala panjenengan. Kepala panjenengan ini nanti mengikuti arah spidol yang akan saya gerakkan seperti itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, saya kasih musik supaya lebih semangat gitu. Supaya dengan pagi hari ini mengikuti kegiatan ini penuh dengan semangat. Membahas konsep disiplin sesuai dengan tema yang kami sajikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Itu unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan ini Bapak Ibu guru alami tidak ya? Jadi kita tuh para guru itu berpendapat kalau anak itu disiplin, semuanya tuh mudah gitu loh. Betul apa salah Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau anak disiplin, guru enak ya, pembelajaran lancar gitu ya kan. Jadi kita penataannya tuh lebih mudah, penyampaian materi juga lebih mudah. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Nah, tapi saya ada pertanyaan lagi. Cukup jawab setuju apa tidak setuju. Yang pertama, belum dikasih pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju memberi hukuman itu akan memberikan efek jerah dan anak lebih cepat untuk disiplin? Setuju apa tidak? Siapa yang setuju boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, 3 setuju. Ada yang tidak setuju boleh angkat tangan. Ada yang tidak setuju. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu setuju memberi hadiah, memberi reward ya, itu meningkatkan prestasi siswa dan menambah
memotivasi belajar siswa. Setuju apa enggak? Setuju. Pasti sering kasih hadiah ini. Coba, ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Masya Allah, ini gurunya kasih hadiah semuanya ya sama muridnya ini. Oh tidak setuju? Kayaknya kita kasih hadiah di belakangnya ini. Modal nanti ya jadinya. Dan itu yang jenengan yakini ya, membuat siswa lebih disiplin dan meningkatkan prestasinya, lebih termotivasi, begitu Bapak Ibu. Menurut jenengan seperti itu, Bu? Betul. Oke. Dan apakah jenengan setuju kalau guru itu menjadi teman bagi siswa? Coba, yang setuju. Guru jadi teman bagi siswa. Oke. Yang tidak setuju? Oh tidak ada. Berarti kan semuanya bestinya siswa ya. Ya. Bestinya peserta didik. Nah Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik inilah yang nantinya siapa tahu Bapak Ibu dari pemikiran ini, dari setuju nggak setuju, tadi setuju berubah jadi tidak setuju, atau yang tadinya tidak setuju jadi setuju. Nah untuk beberapa jam ke depan saya akan mengulik ya, kita bersama berdiskusi apa sih disiplin positif itu sebenarnya seperti apa, budaya positif yang di sekolah itu harusnya bagaimana kita bersikap kepada murid, kita kasih hukuman kah agar anaknya disiplin, kita kasih hadiah kah biar anaknya semangat, atau kita sering sharing sama anaknya, kita jadi sahabat sama peserta didik kita, sama murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu semua boleh memperhatikan ke depan. Saya punya sebuah kepala, ya. Ini ada permainan yang namanya bukalah. Jadi permainan ini berpasangan. Monggo Bapak Ibu cari pasangan. Dua orang. Bunda Titi bisa sama Pak Faiz. Nah, aturan permainannya seperti ini ya. Yang A itu nanti mengepalkan tangannya, dan yang B berusaha untuk membuka tangannya dengan cara apapun. Paksaan boleh, rayuan boleh, saluran juga boleh. Nah, siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Oke, siap. Siapa yang jadi A? Boleh angkat tangannya. Yang jadi A. Si A berarti mengepalkan tangan. Oke, si A. Ayo, Bunda Rika sama siapa? Oh, sama Bunda Rusno. Nah, itu Bunda Tati bertiga. Itu Bunda Tati direbutkan 2 orang itu boleh gitu ya. Dirayu 2 orang. Ya, dulu mulai udah semangat ya ini ya. Oke, coba jenengan terapkan. Si A ya. Silakan dengan cara apapun untuk bisa membuka kepalanya si A. Monggo. Iya. Anak B. Oh A. Oke. Silakan. Iya. Gimana nih? Terus. Saya boleh Pak jadi A. Jangan berdua merebutkan kepala saya juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari permainan ini ya, sebelum saya masuk mulai ke pemahaman ya, apa sih yang bisa jenengan refleksikan dari permainan ini? Mungkin dari kira-kira ketika ada punya keinginan kemudian itu memang benar-benar dipegang kuat, itu ketika ada pengaruh yang lain, itu ketika itu memang tadi pada kepala itu kuat, itu tidak akan ada pengaruhnya. Tetapi ketika sesuatu yang itu memang tidak kita pegang secara kuat, itu mudah untuk diubah maupun dipengaruhi dari orang lain. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan yang betul sekali ya apa yang disampaikan di tadi ya. Jadi kira-kira yang pegang kendali kepala itu siapa ya Bapak Ibu? A. Oke, A. Terus B adalah faktor eksternal ya. Artinya kendali kontrol itu kira-kira dari diri kita atau dikendalikan orang lain Bapak Ibu? Pertama dari diri sendiri menurut Bunda Ida. Kemudian Ya, ketika faktor yang
ketika ada faktor yang lain bisa goyah. Tadi juga saya melihat ada yang terbuka karena rayuannya masya Allah, gitu ya kan? Ada yang digelidikin, ada yang diupilin. Nah, itu jadi memang strategi cara-cara untuk menggoyahkan hati seseorang biar dulu gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kendali kontrol itu ada dari diri sendiri. Nah, untuk faktor-faktor yang ketika terbuka, nah nanti saya ada penjelasan dan penjabarannya Bapak Ibu. Kenapa kita bisa terbuka ya? Itu kalau ditanamkan di konsep kendali kontrol itu seperti apa? Kita bisa melepaskan hal yang berharga dari diri kita untuk kita kasih tahuan ke orang lain, kita bocorkan, kita berikan. Nah, seperti itu. Kenapa dari kontrol kita itu bisa terlepas dari itu? Nah, jadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya Bapak Ibu, satu, ilusi guru itu mengontrol murid. Jangan tahu ilusi kan? Asli apa pembuatan? Ilusi, nggak nyata. Tapi yang kita tahu selama ini, iya, guru mengontrol murid. Itu sebenarnya dengan berilusi Bapak Ibu ya. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya apa tadi ya? Reward ya. Nah, kayak sekiranya anak itu bisa mengikuti keinginan kita. Nah, itu semuanya ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini tuh lumayan berbahaya loh Bapak Ibu ya. Itu tuh sering kita lakukan sebenarnya. Kak jangan nggak kak? Nanti udah dimarahin Pak Edi tuh loh. Nah kayak gitu. Jadi atau itu kan anak jadinya merasa bersalah kalau terjadi sesuatu. Misalkan ada kejadian di kelas yang mengakibatkan orang tua jadi tahu. Akhirnya anak orang tua mengkomunikasi dengan wali kelasnya. Ini kok bisa terjadi begini. Akhirnya pernah tidak jenengan terus masih tahu anaknya. Tuh kak, udah di WA sama mama kamu, disalahin kan jadinya. Nah itu tuh posisi yang satu itu menyudutkan anak ya. Kita tuh kayak melimpahkan kesalahan itu semuanya ke anak, padahal dia karena kita di usia SD ya, kita ngajarnya di usia SD, anak segitu belum bisa berpikir sejauh itu atau berpikir sekiranya apa yang aku lakukan berdampak ke yang lain. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ayo yang tertib langsung dilaksanakan punishment-nya. Nah, itu kita tuh seolah-olah apa ya? Memaksa dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Seperti itu betul. Bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ilusi-ilusi tadi yang jenengan anggap sebuah kebenaran. Nah, di sini tuh ada teori-teori kontrolnya Bapak Ibu. Yang pertama, realitasnya atau kebutuhan kita sama ya, itu stimulus respon ilusi-ilusi kita itu seperti itu. Namun sebenarnya kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, itu tadi jangan ingat SBD yang saya berikan, yang saya minta jenengan ke kanan, ke kiri, ya ke kanan, ke kiri, itu seolah-olah saya memberi stimulus respon kepada jenengan semuanya. Padahal itu keinginan jenengan sendiri loh untuk mengikuti saya. Saya tidak memaksa. Bahkan dia nggak ke kanan, saya nggak bilang loh udah nggak ke kanan. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi jenengan dengan senang hati. Nah itu tadi ya. Jadi stimulus respon ada faktor yang lain ya. Ada kebutuhan dasar yang lain ya. Kebutuhan dasar apa? Kesenangan Bapak Ibu. Kalau jenengan ikutin saya, alurnya saya, gamesnya saya, jenengan merasa happy. Jadi jenengan anut alur saya. Karena apa? Itu dari jenengan sendiri. Itu tadi ya. Harapannya dengan kegiatan ini ya, budaya positif yang ada di sekolah ya, vibe positif itu ditumbuhkan ya di lingkungan kita. Apa itu sih budaya positif di sekolah? Yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Namun kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu, meskipun kita sebagai guru ya, kayaknya kalau ukur anak untuk berpositif itu melulu sekolah. Padahal itu tidak melulu tentang sekolah dan sekolah. Kita harus
berkolaborasi dengan banyak pihak, ya warga sekolah, kemudian lingkungan di sekolah positif, lingkungan di rumah positif. Jadi bersinergi antara orang tua dengan pihak sekolah, lingkungan rumah juga mempengaruhi. Jadi semuanya itu, meskipun anaknya yang sekolah, itu orang tua juga belajar. Kita saling bekerja sama supaya apa? Karakter baik itu terbentuk dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa terwujud dalam pribadi anak itu tadi sendiri, supaya dia nanti akan siap di dalam masyarakat. Konsep dari inti budaya positif yang akan saya urai satu-satu Bapak Ibu, ini baru awal yang akan saya urai, yaitu perubahan paradigma belajar yang kita lakukan selama ini. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru kita. Posisi kontrol itu ternyata sebagai apa gitu untuk peserta didik kita, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu nanti kita akan membahas yang namanya segitiga restitusi. Dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga diharapkan peserta didik itu berkembang ya untuk berkembang sesuai dengan tahapan peserta didik itu sendiri, sesuai dengan wujud profil pelajar Pancasila. Nah, yang profil pelajar Pancasila yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, dia sebagai manusia, pribadi dia sendiri, maupun ketika kelak dia sudah masuk ke dalam masyarakat dan lingkungannya. Yang pertama, mengubah pendidikan yang asalnya itu teacher center menjadi student center. Ya, belajar berpihak atau berpusat pada murid. Nah, kemudian paradigma berikutnya yaitu menghargai perbedaan dan karakteristik setiap siswa. Pasti setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu pula dengan sistem pengajaran yang kita berikan. Ciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena musuh kita itu sekarang gadget. Kayaknya tuh pengen segera pulang, pegang HP. Nah, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu seperti apa? Nah, sekarang itu karena eranya digitalisasi, itu kita bisa manfaatkan. Karena kesenangan mereka itu ternyata gadget. Jangan sampai kita itu diperbudak dengan teknologi. Kalau bisa, kita memang yang memanfaatkan teknologi. Kemudian menyadari bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber. Nah, ini pastinya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Pak Jenas semua sangat kreatif sekali dalam pembelajaran. Jadi sumber pembelajaran itu nggak hanya buku, tidak hanya guru, namun siswa itu sendiri pun, teman-temannya, lingkungan kelas, lingkungan yang ada di sekolah, lingkungan rumah, semuanya bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Yang tentang disiplin, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mengutarakan disiplin itu apa? Monggo. Menaati aturan, ada lagi? Tertib, ada lagi? Mengetahui apa tugas dan kewajiban. Terima kasih pendapat jenengan. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Belajar kok bisa belajar? Membaca, mengetahui ilmu, gitu kan? Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri, Bapak Ibu, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan nilai yang diyakini menurut Bapak Ibu tadi ya, tertib. Ya, tertib itu dia meyakini, dia disiplin karena dia tertib, menaati tata tertib. Nah, setelahnya kayak gitu. Kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Ya, budaya positif di sini disiplin positifnya yaitu disiplin diri dari dalam diri, berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dari diri dalam anak itu sendiri. Nilai kebajikan yang sudah kita terapkan dari yang saya sajikan ini dua Bapak Ibu yang sudah kita terapkan ya, sudah kita aplikasikan di sekolah kita di SDUT itu yang saat ini yaitu profil pelajar Pancasila yang memang beberapa tahun ini dikerjakan oleh Bapak Menteri Pendidikan.
didikan. Kemudian untuk yang IHF 2 tahun yang lalu kita menggunakannya sebelum adanya kurikulum Merdeka, kita menggunakan untuk yang karakter kita gunakan buku 9 pilar yang dari IHF. Nah, itu ada penerapan atau karakter-karakter yang bisa dikupas seperti itu. Dari misalkan karakter dia bisa bersyukur, itu perwujudannya apa? Ternyata dia mengucapkan alhamdulillah aku dapat rezeki. Nah, itu sudah dikatakan tercapai ya karakter bersyukurnya. Jika orang melakukan sesuatu tadi ya yang saya gadang-gadang itu tindakan intrinsik atau dari eksternal atau ekstrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia kita itu berdua itu pasti ada tujuan, kita punya motif tersendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Pernah nggak kita lakukan? Pernah lah, contohnya Bayu lari waktu finger dari IDA. Nah, iya, nah waktu di SP hukuman potong gaji, ya kan? Sering itu tanpa sadar kita lakukan termasuk saya. Nah seperti itu. Untuk yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah nggak sih jenengan merasa seperti itu? Aku pengen ya manusiawi ya Bu ya. Nah, manusiawi. Dan yang ketiga sadar diri, menghargai diri sendiri. Aku melakukan ini karena memang kesadaranku gitu. Namun ternyata dari 3 hal ini Bapak Ibu yang sering anak ada di sini di mindset anak itu bahaya banget. Dia melakukan yang pertama dalam motivasi bertindaknya Bapak Ibu. Ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah dalam diri seseorang. Karena apa? Dia menghindar. Dia nggak mau kena sanksi, nggak mau kena hukuman. Itu sebenarnya sangat berbahaya sekali buat anak-anak kita. Kemudian untuk yang kedua, satu tingkat lebih tinggi Bapak Ibu dari motivasi yang terendah ini ya. Jadi motivasi yang dari motivasi yang pertama, orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya yang akan saya dapatkan jika aku tertib? Aku dapat reward gak ya nanti kira-kira? Aku udah capek-capek belajar tapi mama gak ngasih aku ini ya. Nah motivasi ini juga sifatnya eksternal. Nah dan motivasi yang berikutnya yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Ada begini, dengan kasus yang sama, katakanlah gurunya tidak melihat, dia tahu, dia lebih tahu kondisi. Oh, memang bunda nggak melihat aku tadi, gitu. Jadi dia lebih legowo gitu hatinya, tidak menyimpan sesuatu yang menendam di dalam hatinya. Nah, motivasi ini itu motivasi internal, intrinsik dari diri sendiri. Beberapa hal ya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman itu berakibat menyakitkan. Gak nyaman, jangan nyaman boten. Tetap nyaman aja. Nah, gelisah ya kan. Aku kemarin harus telat. Itu telat nih. Selama aku ke SP gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Nah, ini juga berbahaya dengan menyembunyikan kesalahan. Dia, misalkan ada kasus terhadap peserta didik kita, justru dia malah melimpahkan ke orang lain, ke temannya, seperti itu. Penghargaan. Tadi yang konsep awal jenengan ya, sangat setuju sekali dengan sebuah penghargaan yang kita kasih reward kepada anak-anak supaya apa? Lebih disiplin, lebih semangat, termotivasi. Nah, ini identitas gagal Bapak Ibu, tidak efektif. Ya, karena apa? Itu mematikan kreativitas yang lain. Bisa entok yo iku kok. Sing pinter kan kuwi. Apa yang aku rantok? Gitu. Jadi teman yang lain itu kayak nanti jadi terabaikan gitu. Dia merasa aku rantor apa-apa, paling yang dapat ya ulung. Ya jadinya ini berpikir apa namanya rendah diri itu tadi Bapak Ibu, karena dia merasa kemampuannya kurang. Konsekuensi, Bapak Ibu tahu konsekuensi? Ya. Jadi konsekuensi
itu ternyata penguatan jangka pendek, tidak lama, karena konsekuensi ada ketika melanggar peraturan. Peraturan itu ganti, konsekuensinya itu nggak ada lagi dalam dirinya. Kalau dia naik kelas, ganti guru, ganti aturan, dan bentuk konsekuensinya berbeda lagi. Ya. Itu juga perlu monitoring, ya, perlu monitoring sampai harus ada buku kedisiplinan kelas lainnya, dan kehilangan waktu merenungkan kesalahan. Kenapa? Dia udah merenung kesalahannya, terus dikai nulis al-ikhlas 3 kali. Udah sudah al-ikhlas, aku main ya. Jadi dia hanya melaksanakan konsekuensi itu, tidak ada penguatannya. Betul nggak betul Bapak Ibu? Iya. Ini adalah restitusi. Pernah dengar nggak Bu, Bapak? Restitusi. Alhamdulillah sekali terpanggil di guru penggerak, saya lebih memahami apa itu restitusi. Murid bertanggung jawab, ya, murid bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol ada. Murid semangat melakukan perbaikan dari kesalahan dengan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Dia melakukan perbaikan. Jadi tidak dengan sebuah paksaan. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ya, ini saya jelaskan dua. Kalau hukuman dan konsekuensi dulu. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu, ya, tidak ada rencana. Ketika dia datang tidak mengerjakan tugas, tuh kan, tidak mengerjakan tugas, silakan. Ini Bunda kasih LPS, kamu kerjakan di buku tulis yang lain. Tidak terencana, entah hasilnya, sementing dia itu melakoni tugasnya. Ya, benar salah sementing aku garap. Nah begitu. Kalau konsekuensi itu lebih terencana. Pagi, wah aku lali gak bawa tugasku, aku mesti mau diginiin. Nah dia tahu apa yang akan terjadi, itu hukuman. Karena apa? Dadaan, ya, karena dadaan. Kemudian kalau konsekuensi dia tahu tadi ya, aku wah dasi dicatat. Kemudian aku ping 3, aku nulis surat Al-Fatihah ping 2. Nah dia sudah tahu konsekuensinya apa. Terjadi buatan di kelas jenengan semuanya. Terjadi buatan Bapak Ibu. Terjadi. Okay. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya satu arah karena kendalinya ada di guru. Pokoknya kamu tak hukum gitu kan. Kemudian kalau yang konsekuensi yang memang dua arah karena itu meskipun sudah ada kesepakatan ya yang sudah disahkan, namun dia tetap mengalami hukuman fisik maupun psikis. Dia kelelahan, dia nulis, kehilangan waktu istirahat. Jadi ya beda-beda tipis gitu ya antara hukuman sama konsekuensi. Beda lagi dengan restitusi. Jadi dengan restitusi itu anak tanggung jawab, tahu dengan tanggung jawabnya sendiri. Dia tahu pernah melakukan kesalahan, dia lebih mendisiplinkan diri, kesadarannya dia melakukannya dengan ikhlas dari dirinya sendiri. Jadi anak itu belajar karena aku tahu nanti ada hukuman, jadi aku harus sadar, aku harus lebih tertib lagi untuk manajemen waktuku, untuk ketertibanku. Misalkan mamaku ada kesibukan, ya memang aku harus yang mengalah. Nah gitu, itu dari dirinya sendiri. Kita memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol kendali itu tadi. Sampai itu tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu semuanya? Belum? Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi anak melakukan segala hal tadi, ya, motivasi intrinsik, ekstrinsik itu berdasar pada kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi ya, saya nggak memaksa jenengan ke kanan ke kiri, tapi jenengan ada kebutuhan dasar pengen seneng tuh. Aku kalau mengikuti alur itu aku akan senang. Jadi itu kontrol jenengan
dengan pegang sendiri kendalinya. Ya, jadi melihat dari semua itu ya, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan manusia itu kebutuhan esensial yang dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan, kemudian kelangsungan hidup individu. Pemenuhan ini memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat kebahagiaan, kepuasan yang maksimal, baik secara fisik, mental maupun emosional. Jadi kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu itu kan satu ya, bertahan hidup. Pokoknya aku hidup. Ini kebutuhan dasarku ini apa wae dalam hidupku. Nah, jadi dari kebutuhan dasar hidup ini ada hal-hal yang melingkarinya Bapak Ibu. Jadi realita kebutuhan setiap manusia itu kan berbeda-beda. Harus berusaha memahami perbedaan itu tadi ya. Nah, dari kebutuhan 5 dasar manusia, hidup jelas, caranya orang hidup adalah makan. Kita butuh tempat tinggal, pakaian. Nah, jadi hal-hal ini yang kita butuhkan, keamanan, kesehatan. Nah, untuk hal ini nggak bisa sendirian. Hanya makan itu kan tidak cukup. Pun udah makan, tempat tinggal, sehat itu kan nggak cukup. Karena manusia itu selalu merasa kurang. Pastilah butuh kasih sayang. Jangan butuh kasih sayang enggak? Siapa yang belum dapat kasih sayang penuh? Ada? Oh, Faiz lagi kurang kasih sayang. Kenapa Pak Faiz kurang kasih sayang? Seringnya sakit. Oh, seringnya sakit. Jadi kasih sayang itu adalah rasa diterima. Diterima di mana? Di anggota keluarga, teman. Nah, itu semuanya berpengaruh Bapak Ibu ya. Diperdulikan, berbagi ke sesama. Coba deh Bunda tanya, yang sering dibeliin es sama Bu Tanti siapa ya? Bunda Rika, Pak Izu, berarti spesial. Saya nggak itu, masa ujung-ujung nggak mau. Soalnya saya nggak pernah sih ujung-ujung dibeliin itu nggak pernah sih. Jadi level kasih sayang sering bertemu atau sering berkumpul dalam satu komunitas. Kasih sayang itu akan muncul ya, berbagi, saling peduli. Nah, seperti itu. Dan kerjasama, saling membantu loh ya, saling bekerja sama. Meskipun enggak job desk-nya itu ya terbantu. Betul apa betul? Betul. Terus udah tadi leres ya. Kemudian kekuasaan, harga diri ya, kekuasaan itu ya, keinginan dianggap ya, keinginan dianggap memimpin, berprestasi ya. Saya tuh punya cerita, punya murid ya, dia itu mengikuti olimpiade. Ternyata motivasi dia belum yang dia aku bangga juara nasional misalnya, enggak. Ternyata dia pengen dipapang di tembok yang ada di depan sekolah. Pengen wajahnya itu ada di banner Bapak Ibu ya. Dia ingin dianggap karena apa? Dia itu pernah diremehin sama teman satu kelasnya. Masa sih kamu tuh olimpiade kayaknya kamu mukanya gitu deh gitu. Kayak nggak percaya gitu. Jadi dia ini merasa diakui oleh teman-temannya. Standarnya apa kalau dia menang? Kan nggak ada itu foto sama medali atau apa. Bahwa ini aku target gitu. Cerita mamanya ya Bapak Ibu. Pokoknya aku target mukaku ada di tembok yang di depan sekolah, ada di banner. Motivasinya Masya Allah. Saya internasional. Ada juga anak jenengan. saya Ya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Ya. Seperti yang Bapak Ibu rasakan ya. Sudah tahu tes. Kemudian diminta pulang jam 4 katakanlah. Tes itu pulangnya jam 10. Dipaksa untuk pulang jam 4. Gimana perasaan jenengan? Gonjur, rebahan belum iki aku ngopo sih? Kok sono aturan kayak gini, terus kenapa gitu ya. Nah, rasa ingin
bebas. Jadi meskipun pikirannya mumet, mikir utang, mikir kumbahan, aku juga pengen main kayak yang lain. Jadi pernah nggak sih ngerasain usia aku semuanya dan aku macam jeburin kali gitu, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Prima puja, usia aku masih nggak macam jeburin kali gitu. Tapi pengen nggak sih bu gitu? Pengen ngerasain hal-hal itu lagi ya kan? Nah, jadi ini semuanya ya Bapak Ibu tadi. Jadi 4 lingkaran tadi itu menurutnya satu, orang itu bertahan hidup butuh diterima, disayang, diakui. Ini yang kasaan juga kan. Kalau nggak pengen itu naik ngomong ya Bu ya. Wes sugih duwite akeh cek nyalok. Ya kan kurang apa kayak gitu. Iya, pokoknya si bapak sudah sukses kayak kudu dibojo neh. Dan butuh kebebasan. Ya ada kalanya kita tuh pengen mintai gitu ya Bu ya. Ya maksudnya mikir nilai PMM, sing mikir PMM gitu ya. Jadi ya kita juga butuh free. Nah, disayang kalau kita terapkan di peserta didik kita ya, itu dengan cara menghargai, menyayangi. Nah, itu yang kita terapkan Bapak Ibu, disiplin-disiplin positif tersebut. Komunikasi yang baik, kita kasih perhatian dan bisa kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh ya itu loh sing usul aku, tapi sing untuk kae. Pernah merasa kayak apa? Pernah. Sing gawe lah aku. Yang mengakui kok sana. Wah ini berat ya Bu ya. Nah seperti itu. Ingin menangis. Nah ini tadi kebutuhan akan senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab. Ketika instruksi itu ada dalam diri sendiri, apa toh ngoreksi tak tunda-tunda, tak lakoni lah tak kurban gitu ya Bu ya. Terus ya aku ngurus kumbahanku dan yang lainnya. Terus hari Minggu aku rebahan. Kebutuhan bebasku terpenuhi. Me time aku bisa salon, bisa krimbal, atau bapak-bapak bisa futsal, tapi hati-hati jatuh. Jadi baru wisata, mengunjungi tempat bersama apa namanya anaknya, istrinya, oke, jalan-jalan, cek me time gitu. Dan kemudian, nah dari hal tadi Bapak Ibu ya, dari hal tadi kita menuju ke 5 nilai kontrol pada diri jenengan semuanya. Dari gambar yang saya sajikan, bisa tebak nggak sih Bu kira-kira yang paling atas itu? Ini masih 0 pengetahuan ya. Nah, dari atas ini kira-kira posisi kontrol apa sih kita? Guru? Hukuman. Iya, marah-marah ya Bu ya. Dalam diri kita tuh ada penghukum, ya. Yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dengan ya di keker itu ya, kemudian sebagai manajer. Kira-kira jenengan semua di posisi pernah di posisi yang mana? Siapa yang pernah di posisi menghukum? Yo, jujur. Nah, siapa yang pernah membuat anak gue rasa bersalah? Kamu jangan gitu Pak, mau cucu TV gitu loh, nanti bunda dipanggil pakai dulu gimana? Ini kalau ini kayak gini, ini seakan ini Anda, bukan kamu gitu. Pernah Bapak Ibu? Kemudian sebagai teman, kayaknya pernah semua ini sebagai teman. Baik banget ini kita ya sama anak-anak ya, dipeluk sama yang tidak gendong itu juga ada loh. Ada nggak Pak Izu? Ada. Orang apa sih Bu? Orang bocah itu ini gue mau Bu. Tak gendong kayak anakku juga, kayak adikku. Nah, ada juga posisi pemantau, dengan ya pemantau. Pemantau itu bukan saat ujian aja itu pelajar tetap kayak orang suara itu enggak, ya. Jadi ada posisi pemantau dan ada posisi manajer. Bapak Ibu, masih ingat tadi 5? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, coba dong tebak ya. Kira-kira posisi ini itu jenengan miskonsepsi nggak sih yang jenengan lakukan? Coba.
Yang pertama, hormat pada tiang bendera, bukan bendera ya. Tiang bendera ini ada tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Itu banyak sekali ya anak kita ya. Di mana ya posisi jenengan kiranya ini? Disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Jenengan sebagai apa ya kira-kira? Penghukum kan? Penghukum. Kita cek. Apa benar dengan sebagai penghukum. Kemudian dengan kesalahan yang sama, tidak memakai atribut, tapi kita teraskan berapa kali Ibu harus kasih tahu kamu selalu aja ngecewain, mesti gak bawa. Posisi mana ini kita? Pembuat merasa bersalah. Cek and recheck, ternyata betul sekali. Jangan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ada lagi nih. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau Yanda ya sekali ini aja ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nggak apa-apa kok kamu salah nggak apa-apa. Kamu salah nggak apa-apa tapi bisa jangan ya gitu. Jangan ya, kita kan bestie, jadi nggak apa-apa. Jadi apa Bu? Jadi bestie jadinya, tuh jadi teman. Siapa nih yang biasanya kayak gini ya, Aku? Siapa yang sering jadi bestinya anak? Gunung, kok bawa ikan gunung? Bunda, kalau yang lain dari sudah pick kita nggak? Langsung masuk aja. Kan panas sudah di luar, langsung masuk aja, ya. Ya, karena kita udah teman ya, jadinya nggak apa-apa. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan, ya peraturan sekolah sudah kamu langgar, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya, berkooperasi, jangan diulangi lagi. Posisi apa ini Bapak Ibu? Apa ya? Posisi apa sih apa ya? Ayo, masih ada pemantau, masih ada manajer. Sebagai apa ini? Ya, mungkin sudah melanggar aturan, ya kan? Aturan sekolah. Kamu nanti jangan lupa beli atribut di koperasi. Jadi besok-besok jangan melanggar lagi ya, gitu. Jadi nggak sih bersih-bersih amat kayak terus nggak apa-apa itu enggak. Jadi posisi kita di sini Bapak Ibu yaitu sebagai pemantau. Dia ngasih tahu anaknya salah. Tapi kalau manajer kayaknya sih perlakuannya posisi manajer itu memang bayarannya gede ya. Bayarannya banyak gajinya, malah manajer. Pasti caranya juga berbeda. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Iya. Jadi itu giring anak. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu itu? Ya, aku tahu. Aku nggak bawa atribut udah. Maaf ya Bun. Kenapa kamu sampai nggak bawa atribut? Tadi itu buru-buru ya Bun. Insya Allah aku besok nggak kayak gini lagi Bun. Beda ya perlakuannya ya. Iya. Posisinya itu berbeda. Manajer gitu. Iya, itu posisi seorang manajer. Jadi Bapak Ibu pernah nggak sih jadi manajer? Pernah nggak? Atau pernah tapi nggak ngerasa? Nggak apa ya? Nggak terasa kalau kita pernah melakukan hal tersebut. Cuma kita belum tahu posisi kontrol kita di mana. Jadi ini tahu ya Bu ya, di mana posisi kontrol kita. Gitu. Bapak Ibu pernah dengar nggak keyakinan kelas? Nah, atau peraturan kelas yang jenengan tahu selama ini? Nah, ada yang pernah buat keyakinan kelas yang sudah pernah dengar? Nah, oke. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau kontrak belajar saja. Kayaknya ada kontrak belajar ya, hampir setiap guru ya ada kontrak belajar itu semi-semi sama peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu nanti ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal yang disepakati bersama, bukan sepihak, terlepas dari perbedaan agama, suku, ya. Tapi alhamdulillahnya dari kita semuanya agamanya sama ya. Tapi kayak suku, ya bahasa itu berbeda. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya dari instruksi itu sendiri,
Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dan kalau keyakinan, dia itu menyadari dirinya sendiri tadi ya. Karena motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Mungkin yang belum pernah menerapkan di kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dan biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Kemudian, jadi keyakinan kelas itu bisa jadi berubah Bapak Ibu, ya, meninjau kembali dari keyakinan kelas yang sebelumnya, atau ketika kita mengalami sebuah masalah, ya, ada permasalahan di dalam kelas, kita bisa menambah keyakinan kelas yang ada di kelas kita nanti. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin ini bisa diaplikasikan Bapak Ibu semuanya. Keyakinan kelas yang saya buat kemarin. Bicara sopan, sepakat? Sepakat. Kemudian berjalan pelan-pelan. Sepakat. Ada beberapa kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, semuanya artinya kita setuju? Setuju. Nah, kalau kalian setuju, Bunda akan minta tanda tangan kalian sebagai bukti kontrak atau kesepakatan kita yang telah membuat keyakinan kelas yang akan kita gunakan di kelas ini. Gitu ya. Coba kalian jika semuanya setuju, katakan setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziva dari kelas 5 SDUT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki dari kelas 5 SDUT. Assalamualaikum, nama saya Arda dari kelas 5 SDUT. Sangat penting. Penting sekali. Penting. Agar bisa bertanggung jawab. Agar kita lebih disiplin Dan saling menyayangi. Saya senang. Menyenangkan. Seru sekali. Dari Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas dengan semua. Dan jenengan juga bisa mengajak siswa-siswa melakukan refleksi dengan kegiatan keyakinan kelas yang sudah jenengan laksanakan. Kita lihat anaknya itu kegiatan memaksa, atau happy, atau seperti apa. Nah, itu bisa dengan terapkan. Tadi keyakinan kelas ya. Nah, ini dia restitusi. Apa sih yang dari tadi restitusi itu? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Dan posisi restitusi ini adalah di mana kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer, iya, yang jangan kita dari ya, jadi manajer, gitu. Nah, melalui segitiga restitusi itu guru dapat bantu murid lebih mencapai ke tujuannya. Disiplin positifnya terbentuk serta memuliakan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi dia nggak akan murung atau merasa bersalah. Membantu murid jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan dan memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan ataupun dia yang harus menjalankan konsekuensi itu enggak. Dan seperti itu ya restitusi itu. Nah, tahapan restitusi itu ada 3 nih Bapak Ibu, namanya juga segitiga. Jadi tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Langkahnya untuk kita tahu namanya menstabilkan identitas ya. Dia membuat anak itu, anak tadi kan merasa gagal ya karena perbuatan kesalahannya. Dia tuh bisa, seorang guru tuh bisa berkata seperti ini. Pasti orang itu pernah melakukan salah kok Kak, gitu. Bunda juga pernah melakukan kesalahan yang sama kayak kamu, gitu. Terus enggak yang nanya siapa yang salah, siapa yang benar, itu tidak. Kemudian maka restitusi berikutnya yaitu validasi kebutuhan, yang membantu murid mengenal kebutuhan dasar ketika melakukan salah. Itu tadi ya, kembali ke kebutuhan dasar. Dia itu matung, jadi
nggak langsung kita ngejudge dia, loh kamu tidur di pelajarannya bunda, kenapa gitu. Tadi malam main game kok bunda, kamu kok ngelamun aja apa kak gitu, kenapa kamu ngelamun itu loh, aku tuh banyak tugas jadi pusing buat jadinya blank gitu kan. Jadi kita lihat ketika motivasi anak melakukan kesalahan itu tuh apa, karena tadi ya setiap tindakan memiliki tujuan dan motivasi dia itu apa gitu. Ketika dia ngusilin temannya, motivasinya apa? Ternyata temannya kalau diusulin pusingnya itu gemesin gitu ya. Dia motivasinya adalah kesenangan itu. Nah, dan langkah yang terakhir yaitu langkah restitusi, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang dipercaya di kelas, nilai yang diberikan apa? Kak, kamu kan sudah tahu, kamu kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu anggap? Aku ini turun nggak berlari pelan, nggak berjalan pelan-pelan gitu kan. Jadi keyakinan yang dibuat kemarin saya membuat keyakinan kelas itu memang menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Saya tidak menerapkan yang bilang jangan berlari, itu tidak. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat mengajak, persuasif ya. Jalan pelan, bicara yang sopan gitu. Misalkan tidak bilang apa namanya, tidak boleh berebut, nggak seperti itu, tapi antrian tertib. Nah seperti itu. Jadi kita menghilangkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah itu. Jadi dia tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Aku waktu itu jalannya nggak pelan-pelan, makanya aku jedok meja, aku kepleset kayak gitu deh. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Aku nanti lebih berhati-hati lagi bunda, nggak akan lari lagi di kelas. Aku jadinya pelan-pelan. Atau apakah berlariannya main lari-lariannya di lapangan? Nah gitu. Dia tuh lebih ya sadar diri gitu, menyadari dirinya sendiri. Nah ini ibu, bapak semuanya, saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Mungkin panjenengan itu juga pernah melakukan keyakinan kelas di mana? Restitusi ya. Mungkin panjenengan semuanya pernah melakukan yang namanya restitusi, namun memang belum dengan tahapan yang runtut. Nah, nih contohnya ada sebuah kasus ya di kelas saya nih, mau jenengan simak. Para siswi kelas 5. Para siswi kelas 5, para siswi yang penyayang dan pemberani ketika dia melihat seorang teman dari kelas lain yang bernama Aiman melakukan pembulian terhadap teman sekelasnya bernama Fadil. Karena tidak senang melihat hal tersebut, Farah membela Fadil dengan cara membalas, memukul Aiman, sehingga Aiman kesakitan dan dibawa ke UKS. Mengetahui kejadian tersebut, ketua kelas melapor kepada Bunda Ulfa, selaku beliau wali kelas dari Farah. Kak Farah, Bunda dengar dari ketua kelas kalau Kak Farah lagi berantem ya sama Kak Aiman. Iya bun, aku sebel. Abis si Fadil dipukulin sama Aiman. Dibully sama Kak Aiman? Iya. Oh, jadi begitu. Bagaimana ceritanya kamu sampai bisa memukul Kak Aiman? Jadi kemarin ada rame-rame. Terus pas aku lihat, Fadil ternyata lagi dipukulin sama Aiman. Ya udah, gara-gara si Fadil gak berani balas, ya udah aku pukulin si Aiman. Ya wajar lah kalau bunda ada di posisi kamu, bunda juga akan marah kayak kamu. Kamu pasti kesal ya dengan kejadian itu. Iya bun, kesel banget. Lalu apa yang terjadi kepada Aiman? Aiman perutnya sakit terus dibawa ke UKS. Kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya ya kak? Iya bun, aku sebel banget karena teman sekelas aku dibully. Aku nggak tahan banget lihat orang dibully. Mana yang dibully teman aku. Terus ke Aiman aku balas. Ya wajar lah ya, kamu sebagai teman merasa sayang sama sesama teman, kamu membela dia saat teman kamu dibully. Sekarang kita pikirkan, kira-kira tindakan kamu memukul Kak Aiman itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, Kak? Nah, oke. Lalu keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah kakak langgar? Saling menghormati dan saling menyayangi teman. Nah, menurut Kak Farah, saling menghormati dan menyayangi teman itu penting tidak? Oke, baik. Jika itu kamu anggap penting, keyakinan apa yang akan kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar lagi bun. Kamu bersedia memperbaiki permasalahan kamu itu? Iya bun. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Akan lebih sabar. Dan jika ada pembulian lagi, saya akan melayani baik-baik. Dan saya akan minta maaf pada
Nah, tepat sekali tindakan kamu Kak Farah. Untuk kedepannya Kak Farah tetap semangat ya dan dijaga kesabarannya. Terima kasih Kak Farah sudah menunjukkan sikap-sikap baiknya. Sekarang Kak Farah boleh kembali ke kelas. Ya, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah dari kelas 5 SD. Saya senang diajak berdiskusi oleh beliau karena saya bisa mengendalikan amarah dan emosi saya. Saya harus lebih belajar bersabar, baik keyakinan sekolah saya, mencintai teman dan tidak punya musuh. Nah, itu tadi ya. Sepertinya kita tuh sebenarnya sering, cuma kita memang tidak sampai tahap yang sampai akhir gitu ya. Dan sampai tahap yang kita sampai yang kelas apa yang sudah apa yang kelas apa yang sudah kakak bangga sampai gitu. Paling kita kira-kira kakak sudah mengalami kesalahan apa? Ya sih aku tadi mukulin si bun. Nah, hanya seperti itu. Nah, kalau restitusi ini pada akhirnya anak itu menyadari kesalahannya sendiri, dia berpikir untuk menyelesaikan permasalahannya. Tadi saya tidak mengusulkan kira-kira kamu gimana sih Kak menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu harus minta maaf gimana Kak? Kamu harusnya gini. Saya tidak bilang seperti itu, tapi anaknya langsung saya nanti akan minta maaf gitu. Karena dia tahu kalau temannya itu terkena pukulannya sampai dibawa ke UKS. Jadi anak itu lebih akhirnya dia bisa kembali ke komunitasnya. Dia tidak terkucil karena dianggap memukul temannya. Karena apa? Dia sudah meyakini dan dia sudah merasa bersalah. Dia dengan intrinsik ya dari dirinya sendiri untuk legowo, minta maaf dan menyadari kesalahan dan merubah sikapnya. Dengan seperti ini, dengan dia sendiri, kita tahu refleksi anak-anak. Dengan ini dia merasa bahagia, tidak tertekan. Meskipun itu bukan artinya bahagia melakukan kesalahan, bukan, tapi anaknya tidak ada tekanan-tekanan dari faktor yang lain. Nah, di penghujung acara Bapak Ibu. Nah, itu tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan ke jenengan semua. Akan dari Bapak Ibu semuanya, ya dari Mendafa. Baik, terima kasih Bu Ula atas kesempatannya. Jadi begini, saya mau bertanya, dalam penerapan segitiga restitusi itu kan dibutuhkan kestabilan emosi ya Bu. Dengan tipikal orang yang suka gentak-gentak seperti saya ini, Bunda, yang emosinya itu gampang terpancing. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, terutama kalau ibu-ibu itu kan langsung ya Allah Gusti kayak gitu kan, nggak di rumah nggak di sekolah. Itu bagaimana sih, mungkin ada tips cara mengatasi emosi kita terlebih dahulu supaya kita tuh bisa beramah-tamah kepada anak-anak, supaya bisa melakukan restitusi dengan bahasa yang ramah ya, bukan bahasa yang terlihat ramah tapi sebenarnya kalimatnya kalimat yang menghakimi. Begitu Bunda, terima kasih. Itu dari pertanyaan Bunda. Yang lain dijawab dulu ya. Nah, itu tadi yang ditanyakan Bunda apa? Manusiawi ya Bunda. Kita itu ya ibu-ibu ya, apalagi tadi ya mikir kembaran banyak ya. Terbawa sampai sekolah itu kendali emosi ya. Emosi kontrol kita memang gimana sih Bu caranya itu ketika kita itu tipikal orang yang ledak-ledak. Terus ketika ada anak yang seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa, karena kita diskusi ya Bu ya. Untuk pribadi saya, untuk menjawab pertanyaan Bunda apa ya, pertama yaitu memang kita kasih waktu untuk diri kita sendiri dulu Bapak ya. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita damaikan diri kita, nunggu emosi kita itu dalam posisi yang stabil untuk menyelesaikan ketika ada perkara di kelas. Ya tadi yang saya katakan yaitu memang manusiawinya kita ketika kita punya emosi yang meledak-ledak, ada kejadian langsung dulu di depan kita, rasanya yang meledak-ledak. Nah seperti itu. Dan maka justru kita yang perlu direstitusi ya Bapak Ibu ya. Kita yang perlu direstitusi, disiplin positif ditanamkan dulu pada diri kita. Gurunya dulu, mulai dari dirinya, mulai dari gurunya, baru kita bisa ke anak didik kita. Kita belum berdamai, kita masih dalam kontrol emosi yang tinggi. Untuk kedepannya sebaiknya yang memang kita tunggu emosi kita reda dulu. Ya sudah, itu dulu yang kita lakukan dulu. Nah, karena untuk melakukan restitusi tidak
tidak perlu langsung saat kejadian itu langsung tarik kita aja bicara seperti itu, tidak seperti itu Bunda. Apa mungkin yang lain Bunda Erna, Bunda Ida? Cukup ya, oke. Terima kasih. Nah tuh kita tutup dengan kegiatan ini, ya Bapak Ibu, dengan main games. Ya, main games. Jadi gamesnya itu satu kelompok terdiri dari 3 peserta. Saya itu ada ini namanya games tebak gerakan. Ya, dari games tebak gerakan ini kita baris 3. Jadi yang paling belakang nanti saya kasih kalimatnya. Nah, ini mulai dari satu kelompok dulu, untuk yang lainnya menyaksikan. Gitu. Kira-kira sampai yang kelompok terakhir nanti tersampaikan seperti apa gerakannya dalam bentuk kalimat. Maka biar Bapak Ibu ya. Monggo dari kelompoknya Bunda Ida dulu. Monggo Bunda Ida, Bunda Erna, Bunda Rika. Siapa ini yang posisinya di depan? Monggo. Yang posisinya di depan, yang paling belakang. Nah, ini Bunda, sini. Ada sana. Nah, ini ada apa tuh ya saya ya. Ini hanya permainan saja. Ini dia permainan. Nah, Bunda Rika akan saya beri kata. Jadi kan pilih 5 orang. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kata. Silakan jangan pilih. Ini katanya tertutup. Nah, monggo jangan pilih. Oke. Dibaca kemudian di Oke, sekarang ini harus gimana dulu? Ya? Harus gimana dulu? Iya, langsung peragakan aja. Ayo udah. Iya. Berarti apa berdua? Iya, ini berdua. Apa yang peragakan? Iya, enggak. Jadi peragakan ke Bunda Erna. Bunda Erna peragakan ke Bunda Ida. Nanti kalimatnya tersampaikan apa? Iya, nggak apa-apa. Ya, sana sepupu mau udah yang enak. Ayo, silakan sampaikan ke Bunda Ida. Oke, silakan Bunda Ida, mudah-mudahan Bunda. Ayo, kira-kira ketemu apa ya nanti ya kalimatnya ya? Coba, Bunda Ida kira-kira jawabannya apa? Ayo Bunda. Ada aturan 3 kali yang harus diminum. Ada. Ini mau apa sudah? Ada 3 kali. Harus dinikmati. Oke. Ini Mas Aki dulu ya. Mas Aki dulu. Apa mau langsung di-spill jawabannya? Ya. Boleh. Silakan di kira-kira. Bunda Erna, jawabannya apa itu? Ya, Bunda Erna. Ayo, pemahamannya Bunda Erna apa pemahamannya? Coba jawab Bunda Erna. Minum apa ya? Apa Bunda Erna? Minum. Minum obat. Minum Oke, obat. coba dikasih kata. Oh, minum. Susu mahal. Minum. Ada hormatnya. Turunnya Minum ada hormat. Tengahnya Bu. tengahnya. Apa Bu? Dari clue yang disampaikan Bunda Rika? Minum. Nah, kontak aja. Bukan dipatuhi loh. Oke, kita langsung ke sini. Coba yang bisa mendengar apa aja? Ya. Nah, ini ya. Oke. Tidak ada begini ya. Nah, ini nah dari permainan ini. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangannya. Dari permainan ini, kira-kira apa sih hikmah apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Boleh dong? Hikmah apa yang bisa kita ambil, Bunda? Koordinasi, oke. Komunikasi, apalagi Bapak Ibu? Kerjasama, ya. Dan tadi tolak ukurnya di mana ya Bapak Ibu? Komunikasi dan orang yang pertama tadi. Bagaimana cara kita menyampaikan sehingga apa yang kita sampaikan itu tujuannya tercapai, ya tujuannya tercapai. Itu artinya kita perlu belajar komunikasi yang baik. Itu tadi Bunda apa ya? Tadi menyikapi
supaya kita itu tidak ada di posisi mengherdik, menghukum anak, kita itu menunggu posisi kita itu berdamai diri, kemudian keinginan sebuah kesenangan itu tadi terpenuhi dari jenengan. Insya Allah setelah jenengan mengalami berbagai kasus, tapi kebutuhan dasar dari jenengan itu sudah terpenuhi maupun belum terpenuhi, tapi kita sudah menjalin komunikasi yang baik, insya Allah nanti ke peserta didik kita, ke anak kita nanti akan tersampaikan dengan baik. Mantan Bapak Ibu, teman-teman di penghujung acara kali ini ya, saya harap testimoni dari panjenengan dengan kegiatan hari ini. Di sini saya tidak tidak menggurui panjenengan semuanya, kita belajar bersama. Apa yang saya sampaikan semoga kedepannya memberi manfaat buat kita semua, terutama untuk sekolah kita, agar tercipta disiplin positif. Dan disiplin positif itu tadi sendiri yaitu motivasi intrinsik siswa kita sebagai gurunya juga akan terbentuk. Mungkin dari Bunda Deke dulu ya. Terima kasih kepada Bunda Ulfa yang sudah menyampaikan hal baik disiplin positif yang sudah Bunda sampaikan, dan ini ada banyak hal yang baru nanti akan saya terapkan di kelas saya tentunya, sehingga nanti budaya disiplin positif yang sudah diterapkan itu akan menjadi budaya yang ada di warga sekolah, khususnya di SDUP. Dan tadi ada tidak hanya penghukuman, tidak hanya bentuk-bentuk sanksi, tetapi tadi restitusi itu akan terlaksana dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Dari Pak Guru mungkin Pak Faris dulu. Terima kasih kepada Bunda Ulfa yang sudah memberikan banyak hal-hal yang mungkin menurut saya itu baru, yang selama ini sudah jadi dulu, ternyata banyak hal-hal yang kita lakukan, saya pribadi lakukan, ternyata itu bukan hal yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Semoga dengan hal-hal baru, ilmu baru ini bisa kita terapkan sehingga disiplin positif atau budaya positif ini bisa menjadi istilahnya hal yang bisa kita rasakan secara menyeluruh, baik dari guru juga kepada siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faris Wija mewakili dari teman-teman. Itulah yang bisa saya sampaikan, ilmu yang bisa saya tularkan. Semoga di modul berikutnya kita bisa saling sharing bersama hal yang kami dapat secara guru penggerak, dan meminta restunya supaya kita menempuh pendidikan guru penggerak bisa selesai sampai akhir dengan jalan yang lancar, Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa sharing ke teman-teman semuanya. Nah, itu dari saya, Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 10, mengucapkan terima kasih sumbangsi waktunya Bapak Ibu semuanya, menyediakan waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bunda Ulfa selaku calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, destinasi pada pagi hari ini sudah selesai. Kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana kita bisa mengajak siswa-siswi kita untuk menyelesaikan masalah dengan bijak, mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah dengan bersama. Kurang lebih seperti itu, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.